Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur marilah senantiasa kita perbarui kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan kita begitu banyak rahmat dan juga nikmatnya sehingga kita masih bisa melaksanakan berbagai rangkaian kegiatan mulai dari kita bangun tidur tadi hingga saat ini. Nah, selawat dan salam tidak lupa kita hadiahkan buat Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Karena semoga dengan kita senantiasa bersalawat kepada beliau, kita dikenali dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah di yaumil akhir nanti. Teman-teman, dimanapun teman-teman berada, semoga dan dalam urusan apapun, semoga urusannya dan dipermudah Allah dan juga bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, pada saat ini, kesempatan kali ini, kita akan sharing-sharing mengenai salah satu zikir yang cukup sering disepelekan, namun tahunya ini zikir nih bernilai pahala dan juga memiliki keutamaan-keutamaan yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu zikir istighfar. Jadi kita akan membahas tentang keutamaan dan juga dahsyatnya zikir istighfar. Nah, menurut Ibnu Taimiyah, istighfar ini artinya adalah memohon ma'rifah atau meminta ma'rifah. Dan kata ma'rifah ini adalah memohon perlindungan dari dosa-dosa. Nah, jadi teman-teman, selain itu, jadi istighfar ini adalah memohon ampunan atau meminta perlindungan dari dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, selain itu, ternyata istighfar ini itu memiliki juga keutamaan-keutamaan yang lainnya. Yang mana ketika kita senantiasa beristighfar, itu terutama di waktu sahar atau sebelum waktu subuh masuk, atau sekitar 15 atau 10 menit menjelang azan subuh, dan kita senantiasa beristighfar di waktu itu, maka ada berbagai keutamaan-keutamaan yang akan kita dapatkan, dan di antaranya yaitu yang pertama ini dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 17, yang mana yang pertama ketika kita senantiasa beristighfar di waktu sahar ini, yang pertama adalah menambah kesabaran. Nah, yang kedua menambah kesabaran. Jadi nilai istighfar, keutamaannya ketika kita senantiasa beristighfar di waktu sahar ini adalah yang pertama adalah menambah kesabaran. Yang kedua, menambah kekusyukan. Yang ketiga yaitu menambah harta, dan juga yang keempat yaitu menambah atau menjadi orang yang lebih jujur. Nah, jadi nilai istighfar di waktu sahar ini sebanding dengan apa? Dengan kita menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang jujur, orang yang khusyuk. Jadi ternyata dan juga menambah harta. Nah, jadi khusyuk itu juga bisa kita dapatkan dengan mudah ketika kita beribadah. Itu kan kita kadang sering lupa, nggak khusyuk tuh. Nah, jadi taunya salah satu untuk menambah kekhusyukan itu adalah dengan senantiasa beristighfar di waktu sahar. Nah, selain itu, teman-teman, istighfar ini juga memiliki keutamaan-keutamaan yang lainnya. Seperti istighfar ini merupakan salah satu zikir yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga dijelaskan langsung oleh Allah dalam firman-Nya, Quran surat Hud ayat 3. Dalam surat Hud ini dijelaskan bahwa jadilah kalian orang-orang yang senantiasa beristighfar karena Allah itu sangat menyukai zikir istighfar ini dan juga senang akan zikir ini. Nah, jadi teman-teman, ketika Allah senang dengan diri kita, ketika Allah senang dengan diri kita, ketika Allah suka dengan diri kita, dan ketika Allah itu mengampuni semua dosa-dosa kita, jadi tidak ada lagi pembatas antara atau dinding
antara kita dengan Allah. Nah, yang artinya segala yang kita mohonkan, segala yang kita minta itu akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebelum kita minta pun, sebelum kita memohonkan juga sudah diampuni dan juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, kan istighfar ini juga mempermudah segala urusan. Nah, teman-teman pernah dengar cerita nggak tentang Imam Ahmad dan seorang penjual roti atau pembuat roti. Nah, ketika itu pernah suatu ketika itu Imam Ahmad itu memiliki keinginan yang sangat luar biasa untuk keluar dari kota Baghdad. Yang pada saat itu pergi bertamasyalah ke beberapa ke satu kota. Nah, dan ada satu orang penjual roti yang senantiasa beristighfar ketika membuat roti. Pokoknya dimanapun dia berada dan dalam keadaan apapun dan dalam membuat roti pun bahkan setiap dia mengadon roti itu dia senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dan itu salah satu keinginan dia tuh adalah dengan meminta agar dipertemukan dengan Imam Ahmad atau meminta bisalah bertemu sekali dalam seumur hidupnya dia dengan Imam Ahmad. Nah, yang kita ketahui bahwa Imam Ahmad ini adalah imam besar yang pada saat itu, namun tidak semua orang bisa bertemu dengan beliau. Maksudnya tidak semua orang kenal dengan wajah Imam Ahmad nih. Nah, suatu ketika Imam Ahmad nih sebelum beliau meninggal itu pernah mengatakan bahwa beliau berkeinginan untuk pergi ke satu kota yang tadi itu bertamasya ke satu kota itu dan beliau singgah di satu masjid. Nah, beliau uh, pokoknya tuh beliau bermalam lah di sana. Namun uh, orang yang garim di masjid nih tidak memperbolehkan Imam Ahmad nih untuk tidur di sana untuk istirahat sebentar. Beliau tidak boleh, bahkan diusirnya. Terus Imam Ahmad pindah ke teras dan sampai di teras juga diusir oleh marbot masjid nih, oleh orang yang penjaga masjid ini juga diusir dan sampai bahkan diusir sampai ke tengah jalan. Nah, ketika itu Imam Ahmad melihat ada satu toko roti yang lagi buka. Nah, jadi penjual roti ini mempersilahkan Imam Ahmad untuk masuk gitu loh, untuk masuk ke dan juga beristirahat di tokonya di tempatnya di rumahnya itu. Nah, namun eh orang penjual roti ini nggak tahu kalau ini Imam Ahmad gitu. Karena Imam Ahmad walaupun nggak seperti sekarang teman-teman. Kalau ulama sekarang kan ulama kita rata-rata semua orang Indonesia itu ulama yang terkenal itu kan Ustadz Adi Hidayat. Nah, rata-rata orang Indonesia tuh tahu loh wajah eh, Ustadz Adi Hidayat gimana karena kemajuan teknologi. Nah, pada masa itu kan belum ada nih teknologi belum seperti sekarang. Jadi walaupun Imam Ahmad ini terkenal, namun beliau nggak ada yang tahu dengan wajah beliau. Maksudnya jarang orang yang tahu dengan yang kenal dengan wajah beliau. Nah, jadi ketika itu Imam Ahmad numpanglah bermalam di tempat penjual roti ini. Nah, setelah ditelusuri-telusuri dan Imam Ahmad melihat bahwa orang pembuat roti ini senantiasa beristighfar. Ketika membuat roti dia beristighfar. Pokoknya setiap kegiatan dia terus dia selalu beristighfar. Dan Imam Ahmad nanya, eh, apa yang kamu inginkan gitu loh. Maksudnya itu kayak apa yang kamu minta sehingga kamu senantiasa beristighfar kepada Allah gitu kan. Pokoknya orang penjual roti ini bilang kalau segala urusanku, segala permasalahanku sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ada satu hal yang masih belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu aku berkeinginan untuk bertemu dengan Imam Ahmad. Dan Imam Ahmad yang mendengar itu tentu kaget. Wah, Masya Allah. Taunya yang membawa Imam Ahmad jauh-jauh dari Baghdad ke pinggiran kota itu, ke kota itu, dan sampai diusir oleh marbot masjid tadi. Itu adalah keajaiban dari istighfar yang dilakukan oleh orang penjual roti ini. Nah, Allah ingin, dan kan orang penjual roti ini berkeinginan untuk bertemu Imam Ahmad, dan Allah kabulkan dengan mendatangkan Imam Ahmad ke sana. Nah, itu teman-teman. Jadi begitu dahsyatnya istighfar. Nah, jadi lalu kan apa sih
istighfar ini kan mudah nih. Ada kalimat, ada istighfar sayyidul istighfar dan ada istighfar yang biasa itu yang kita lakukan itu astagfirullahaladzim. Namun teman-teman, walaupun istighfar ini pendek bisa bisa yang kita ucapkan dengan astagfirullahaladzim itu aja. Namun ketika kita tidak hanya sekedar istighfar aja, kita astajam aja, enggak. Kita harus mendawamkannya dengan hati kita. Kita harus mengucapkannya emang dari hati. Ketika kita mengucapkannya sungguh-sungguh, membaca zikir ini dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan mengabulkan, memberikan keutamaan-keutamaan yang luar biasa nantinya. Dan juga pahalanya dari zikir ini juga cukup sangat mudah. Dan di akhir kata bahwa di akhir pembahasan bahwa saya pernah mendengar satu kalimat bahwa Allah itu sangat menyukai hambanya yang beristighfar, hamba yang orang yang seorang pendosa, namun dia meminta ampun kepada Allah daripada seorang yang ahli ibadah, namun dia abai dan akan eh, dan namun dia tidak mau minta ampun atau dia tidak mau mengucapkan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.